Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Dan pastinya puasanya lancar hari ini di Ramadan hari kelima Tribuners. Dan seperti biasa ya, senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Senin 23 Februari 2026. Nah Tribuners, hari ini saya sangat senang sekali dan excited ya, karena kita kali ini akan membahas tema yang sangat menarik ya untuk kalian Tribuners, yakni langkah musafir Gen Z menyusuri Indonesia dari Merauke hingga Sabang. Nah Tribuners, kalian mungkin udah sering banget lihat orang jalan-jalan, udah biasa kan? Tapi kali ini itu jalan-jalannya emang benar-benar jalan-jalan gitu, jalan kaki. Nah kita akan ngulik seperti apa kisah Kak Ating ya Tribuners menyusuri Indonesia dari Merauke hingga Sabang. Untuk membahas selengkapnya Tribuners sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon. Ada Kak Ating di sini yang biasa dikenal sama pemirsa sekalian, yaitu musafir Gen Z. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Ating. Halo Kak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apa kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat banget. Masih sehat, puasa ya? Dan masih lancar aman. Ya? Insya Allah lancar. Belum bong? Belum. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah lancar ya di hari kelima ini. Nah Tribuners, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Ating, saya mau reminder kepada kalian bahwa kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi untuk kalian yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis saja di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan dan dijawab langsung oleh Kak Ating. Nah Kak Ating, sebelum kita bahas lebih jauh, saya mau nanya dulu, kenapa perjalanan ini dimulai dari Merauke ke Sabang? Kenapa nggak dari Sabang ke Merauke kayak lagu aja? Kayak lagu gitu ya. Sorry Tribuners, makasih juga buat Tribun udah ngundang saya ke sini untuk sharing kegiatan yang sangat luar biasa ini. Jadi memang saya memilih berjalan kaki dari Merauke sampai Sabang itu karena ada hal menarik juga. Karena yang pertama adalah saya sangat mencintai daerah timur sebetulnya. Jadi daerah timur itu sebenarnya adalah mimpi saya dari dulu gitu, untuk pengen banget tuh jalan-jalan ke timur. Itu mungkin yang dibilang omongan itu doa, akhirnya tercapai juga. Akhirnya di umur saya yang sekarang ini saya tercapai untuk bisa ke timur, dan bahkan bukan hanya jalan-jalan ke timur, pergi ke timur, tapi juga mengeksplor timur dengan berjalan kaki. Dan itu dia, dan alasan lebih pentingnya adalah saya tuh di konten saya juga saya pengen banget mengangkat tentang Bhinneka Tunggal Ika dan toleransi. Karena wah benar-benar nyata ketika saya ke timur, saya akan bilang bahwa wilayah timur, Maluku, Papua, terutama Maluku ini keindahan alam itu sangat luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi adalah keramahan masyarakatnya. Dan itu adalah hal-hal yang penting banget untuk kita semua tuh Indonesia Raya tahu tentang hal itu. Karena apa? Mungkin mohon maaf ada beberapa berita atau apa yang konotasinya masih mungkin belum enak tentang daerah timur. Dan mudah-mudahan dengan saya berjalan kaki ini loh, saya bisa ngasih lihat realnya apa yang terjadi ketika saya jalan kaki di wilayah timur, Maluku, Papua. Aman-aman aja, nyaman-nyaman aja, wisatanya juga indah banget. Dan itu dia, mungkin ke depannya anak-anak muda juga bahkan lebih banyak lagi untuk berani berpekeran ke daerah timur, karena ya memang senyaman dan seindah itu. Dan buat saya apalagi kalau kita backpackeran ini bukan cuma tentang menikmati keindahan alam, tapi kita juga kalau bisa tuh berbaur dengan masyarakatnya. Pada akhirnya kita tahu kebiasaannya, kegiatan sehari-harinya, keramahannya. Benar-benar bagaimana kalau di Maluku itu terkenal dengan pela gandongnya. Ya, banyak banget adat-adat di Maluku yang orang-orang di luar sana tuh belum tahu ya. Betul, dan itu indah banget. Dan ketika saya datang ke sini indah banget. Bahkan ketika saya jalan kaki kemarin lintas Pulau Seram, kalau orang logika ya, saya menggunakan aplikasi, saya mencatat semuanya secara by data. Tapi kenyataannya adalah saya ketika berjalan kaki malah naik berat badan bukan turun. Karena itu dia tadi, saking ramahnya masyarakat di Maluku ini. Saya lagi berjalan kaki, Mas mau kemana? Ditanyain, saya ngobrol, Mas ngopi dulu, Mas makan dulu, Mas apa dulu, dan segitu ramahnya gitu. Dan ketika gitu kita nggak bisa nolak juga, nggak harus sampai bahkan saya ada di fase contoh ya, for example kayak di daerah waktu itu di Makariki atau apa, nggak boleh jalan kalau nggak nyobain dulu makanan yang udah kita sediain. Dan hal-hal itu, itulah hal-hal keindahan
sebenarnya yang mungkin mohon maaf kalau di luar kadang-kadang kalau masyarakat Bengkulu lebih dikenal dengan keras atau apa, padahal Hmm. aslinya enggak, hatinya tuh baik banget, lembut Hmm. banget, Hmm. bener-bener kayak pohon sagu luarnya berduri tapi dalamnya putih lembut, dan itu yang harusnya Iya, iya. tahu gitu loh. Hmm. Di samping mungkin ada yang lebih taunya karena ada suatu pekerjaan atau apa, enggak, aslinya tuh kalau kalian datang ke sini mungkin teman-teman nih mungkin dari Jakarta, dari Jawa, dari Sulawesi, Kalimantan, semua segala macam, ketika kalian datang ke daerah Maluku, kalian akan plot twist dengan wow, sangat ramah sekali. Hmm. Dan itu dia kenapa saya mulai dari timur, karena mudah-mudahan dari timur sampai barat nanti saya akan membuktikan bahwa ini loh, di negara kita ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika tuh bener-bener nyata, berbeda-beda tapi tetap satu tuh nyata, bahwa sebetulnya keadaan masyarakatnya, mau kita dari saya yang orang dari awalnya dari Jakarta yang KTP-nya Bekasi, yang tinggal di Bekasi, terus tiba-tiba yang dari Jawa Barat juga, terus tiba-tiba datang ke semua daerah yang di Indonesia dengan berjalan kaki, saya bisa disambut dengan ramai ya, dengan baik. Tinggal intinya adalah bukan masalah dari satu tempatnya, tapi gimana caranya kita pribadi membawa diri kita ke daerah Hmm. tersebut. Iya, Dan karena itu yang kebaikan tuh pasti akan berbuah kebaikan juga. Kakak sendiri betul banget nyangka kakak. nggak bahwa orang timur khususnya di Maluku ini ya se-humble itu? Awalnya kakak nyangka nggak? Awalnya aku nggak nyangka, tapi Hmm. aku yakin Hmm. bahwa aku yakin kok apa yang orang bilang tentang mungkin berita yang kurang enak di daerahnya, terus aku yakin bahwa sebenarnya nggak gitu kok, pasti orangnya baik-baik dan apa segala macam, dan itu terjadi Hmm. gitu. Karena itu dia, aku merasa bahwa Indonesia itu adalah negara spesial yang dimana masyarakatnya itu luar biasa banget gitu. Karena sebelum aku juga berjalan kaki ini, aku juga senang traveling, aku senang naik gunung. Hmm. Ya meskipun tadinya masih dengan kendaraan, dan aku yakin kok, dan aku merasakan bahwa aku selalu dapat hal-hal baik selama traveling. Jadi dengan sekarang lagi dibuktikan tambah dengan jalan kaki, itu malah lebih meyakinkan aku untuk bahwa ini dia orang Maluku pasti ramah-ramah banget. Dan ternyata tebakan aku agak sedikit meleset, ternyata bukan ramah banget tapi ramah banget banget banget. Jadi segitu. Lama banget banget ya Tribuners. Oke, Kak Ating berarti memulai perjalanannya itu dari Papua, benar? Dari Papua Timika. ya, saya dari Timika. Berarti dari Jakarta Dari itu Jakarta menggunakan apa? Coba bisa aku diceritain. flight ke Timika, dari Hmm. Timika itu kurang lebih ada 3 bulan dan sedikit ada sesuatu yang dikerjakan juga. Habis itu mau mulai perjalanannya ke Merauke, dari Sota ujung Merauke, Hmm. baru mulai berjalan. Habis itu aku main ke Rawa Biru. Cuman di Papua ini ada beberapa hal juga yang mungkin teman-teman harus tahu, bahwa di Papua bukan berarti aku jalan kaki dari Merauke sampai Sorong gitu, enggak, jalannya Nggak belum mungkin. tembus, dan Hmm. mungkin aku bisa dibilang adalah orang yang tetap mematuhi peraturan dan rekomendasi dari aparat setempat. Jadi Hmm. memang ketika kondisi demografinya itu tidak memungkinkan aku untuk lewat atau jalannya belum nyambung atau apa, ya aku bakal mengikuti apa namanya, arahan dari mungkin dari polisi atau bapak-bapak di Papua dari satgas-satgas, karena aku juga nggak mau, aku nyawa itunya adalah berjalan kaki, niatku baik, tapi seandainya aku harus terjadi sesuatu dan menyusahkan orang, aku juga nggak mau kayak gitu. Hmm. Jadi tetap aku kayak gitu. Alhamdulillahnya, tapi aku benar-benar baru leluasa jalan kaki itu memang dari ketika Sorong sampai ke Bula, Bula sampai ke Mas Ohi, itu udah baru mulai berjalan kaki, dan alhamdulillah ya, terima kasih sekali lagi buat semua masyarakat Maluku yang menyambut baik tentang hal itu. Hmm. Terus sih Kak. Oke, jadi melaksanakan niat kakak tapi jangan sampai menyalahi aturan ya, tetap Betul. ikut aturan di mana kakak berada. Mm. Oke, nah kak bisa diceritakan nggak awal mula kakak berniat untuk melakukan perjalanan spiritual ini Ya, ya dari Merauke sampai Sabang, apa yang menjadi latar belakang kakak akhirnya memutuskan oke, aku mau jalan kaki, pure jalan kaki dari Merauke sampai Sabang nanti. sebenarnya sebetulnya ini lebih, aku selalu bilang sama siapapun, ada banyak hal yang penting adalah sebenarnya hal keseruan yang ada di konten aku itu cuma 20%. Hmm. 80% itu adalah keseruan yang mungkin bisa kita ceritakan ketika kita ngobrol langsung kayak gini dan semua Hmm. segala macam. Karena ini bukan cuma tentang konten kreator, tapi ini juga ada perjalanan spiritual pribadiku. Aku juga ingin berusaha. Aku selalu bilang bahwa aku nggak punya uang banyak untuk bisa disedekahkan kepada orang lain, tapi mudah-mudahan di setiap perjalananku mungkin aku bisa sedikit bermanfaat dari segi skill ataupun pengalaman yang mungkin bisa berguna buat orang lain. Dan sistemnya adalah sharing, bukan berarti aku akan mengajarkan, tapi mungkin kita bisa berbagi
berbagi dan sedikit bermanfaat. Dan itu dia. Dan kenapa juga di samping itu segi spiritualitas aku pernah di fase di mana mungkin agak rasa kecewa kepada manusia. Pernah dulu aku juga bekerja, aku sempat mencoba usaha dan mungkin memang itu dia tadi karena ini edisi Ramadan juga jadi jadi aku juga pernah merasakan bahwa totalitas dan berharap pada manusia tapi pada akhirnya ketika kita berharap pada manusia ujungnya memang adalah kecewa. Ya, Nah, makanya kita diperintahkan untuk ya mencintai secukupnya, berharap betul, secukupnya, jangan berlebihan karena nanti betul. tetap akan kecewa ya Kak ya. Iya, dan ketika aku coba mengislami itu Allah mengasih mengasih sedikit apa ya feeling dan perasaan aku untuk kayak kepengen ya keliling Indonesia, kepengen ya kayak keliling Indonesia konten sebagai konten kreator akhirnya itu juga nggak tahu kenapa dengan dan pilihan itu aku nggak ada rasa takut di hati untuk mohon maaf aku nggak ada takut tentang kelaparan kehausan ketakutan apapun itu aku nggak tahu di hati aku tiba-tiba itu berani aja untuk kayak gitu. Berarti niatnya itu muncul tepatnya kapan tuh Kak? Tepatnya itu ketika aku udah di Timika justru. Oh, Udah di oke. Timika, aku udah kepikiran banget itu untuk tiba-tiba pengen keliling Indonesia. Oh, berarti ke Timika itu awal tujuannya untuk pekerjaan. Ya bisa dibilang ada satu pekerjaan Oke. sedikit nggak ya, terlalu pekerjaan yang Hmm, often. Ya, hmm. ya ada kayak ya bisnis trip dikit lah gitu. Berarti sekitar Juni 2025 ya Kak? Iya yang itu tadi berangkat 21 Juni Hmm, 2025 yang tadi. hmm. Dan memang tapi sebelum dari situ sudah ada hal besar yang terjadi di hidup aku. Oke. Dan itu dia tadi akhirnya tadi Allah tiba-tiba kasih jalan-jalan yang tidak terduga berupa aku ternyata bisa ke Papua dan tiba-tiba aku bisa memulai perjalananku ini. Jadi itu kalau orang tanya Bang kok bisa sih memulai kayak gini berani banget dan semua segala macam budgetnya siapa abang ada yang sponsorin atau enggak ya sponsor aku bilang itu Allah gitu sutradaraku tuh Allah aku mau kemana mau ke kapanpun itu mau ke sini ke situ segala macam aku nggak ada planning dan itinerary yang jelas nggak ada jadi berjalan aja tapi yang jelas aku itu memang berjalan kaki niatnya dari Merauke sampai Sabang dan ketika aku berjalan kaki juga aku tuh lintas jadi bukan berarti aku ketika satu pulau aku keliling gitu nggak selalu gitu juga. Iya sih. Jadi gitu kakak ya dan memang apa ya dalam perjalanan ini itu ternyata dengan berjalan kaki banyak hal-hal yang bisa kita lihat dibanding kita menggunakan kendaraan. Banyak hal-hal yang bisa kita capai dan kita bisa tahu dari ketakutan-ketakutan yang ada yang mungkin kita ambil awal dari sosial media. Mungkin contohnya di daerah ini terkenal dengan ini yang membuat kita takut. Ternyata pas kita udah samperin itu tuh wah Nggak beda, semenyeramkan itu nggak ya semenyeramkan ternyata. itu. Di Papua orang Papua pun sebenarnya juga lembut-lembut banget. Di Maluku ke Pulau Seram tuh awal tidak kesengajaan. Aku awalnya tuh dari Sorong, aku tuh langsung pengen ke Ambon. Oke, tapi Ternyata nggak ada tiket sama sekali. Aku di Sorong itu ada kurang lebih 2 hari bolak-balik ke kantor Pelni untuk cari kuota tambahan tiket ke Ambon. Nggak dapet, akhirnya malah ada sabuk 75 itu ke Bula. Oke, jadi perjalanan di Maluku sendiri itu dimulai dari kota Bula. Iya, tapi sebelumnya sebenarnya aku udah pernah ke Tual. Aku udah ke Tual, aku udah ke Kei, aku coba jalan kaki dari ke Pasir Panjang, terus juga ke Gua Hawang, aku juga udah pernah. Oh, tahun berapa tuh Kak? Jadi setelah dari Merauke selesai, aku justru naik kapal ke Tual. Dari Tual, habis Tual baru balik lagi ke Kaimana, Fak Sorong. Jadi kayak gitu Kak. Baru ke Bula tadi ya? Baru ke Bula tadi. Oke, ke Bula tuh nyampe di Bula berarti tanggal berapa tuh Kak? Kalau nggak salah tanggal 24 Desember, 24 atau 25 yang ketika dan itu aku masih ini kalau teman-teman lihat semua Tribuners semua lihat di sosial media pas aku ada konten ucapan selamat datang dari bapak-bapak Basarnas dan Polairut, nah itu aku memang baru tiba di situ. Jadi agak unik juga kayaknya aku konten kreator yang bersifat faktual. Bener-bener makanya tapi akhir-akhir ini mulai karena bulan puasa aku baru coba mulai stok konten segala macam tapi ya itu pertama kali mungkin tanggal 24 Desember kalau nggak salah. Itu tadi aku baru mulai coba jalan kaki dan berbula dan itu dia plot twist pertama kali. Awalnya mohon maaf Pulau Seram itu terkenal sebagai Pulau Nusa ini, Pulau Ibu, banyak nilai mistis yang sangat kuat dan semua segala macam. Namanya juga Seram. Ketika aku datang ke Pulau Seram, jujur ada sedikit deg-degan di hati aku. Pulau Seram ini, aku belum pernah ke sini.
aku juga belum pernah ketemu banyak orang yang tinggal di sini gitu, yang benar-benar minimum experience banget. Ternyata tuh plot twist itu beda banget. Masyarakatnya baik-baik banget. Dari aku justru jujur aja kayak misalkan di Pulau Seram itu tiba-tiba disambut oleh masyarakat untuk ditanya mau kemana, disupport berupa mungkin aku boleh jujur bahwa sekitar 70% dari perjalanan aku di Pulau Seram itu kayak misalkan terutama di bagian makan itu kayak aku kayak nggak ngeluarin biaya deh. Di Hmm. Papua agak spending money lumayan banyak untuk makan gitu kan Hmm. akomodasi. Hmm. Di Pulau Seram tuh enggak. Itu dia baik banget. Bahkan aku belajar ngonten ada namanya kampus konten creator Maluku di Kobe. Hmm. Aku belajar ngonten juga dari mereka dalam arti mereka lebih ke genre komedi. Teman-teman Oh. jadi komedi tapi kalau aku lebih belajar bagaimana mengelola sosial media yang baik, konten yang baik. Itu aku juga Hmm. sambil belajar. Jadi itu dia banyak hal-hal bener-bener yang di perjalanan ini tuh bukan cuma sebagai konten creator tapi banyak ilmu yang aku dapat. Dan seperti itu dan terutama lagi aku benar-benar tersadar bahwa di Pulau Seram ini yang katanya Pulau Seram ternyata masyarakatnya tuh berbanding terbalik banget, baik banget. Dan itu luar biasa banget Oke, kan. cuma namanya aja ya yang kedengarannya tuh kayak serem gitu, tapi Iya, orang-orangnya tuh pada baik-baik. Nah, itu yang mungkin banyak orang di luar sana nggak tahu, Kak. iya, Kalau orang Maluku tuh emang sebaik itu dan kayak kita tuh kalau masalah makan itu tuh kayak apa ya? Kalau orang asing, tamu kita kasih makan itu sebagai bentuk penghormatan gitu, kayak emang kita tuh orang orang Maluku tuh kayak gitu. iya. Dan terima kasih banget. Dan ternyata di Pulau Seram itu juga aku alhamdulillah kan juga ada sedikit basic di pariwisata memang cukup Hmm. lama. Mm-mm. Di pariwisata mungkin sekitar 10 tahun jadi tour guide, travel organizer dan sebagainya. Dan itu dia tadi, aku bisa datang ke negeri-negeri yang ternyata masih bisa dibilang tuh masih banyak banget hidden gemsnya dan potensi wisatanya. Mm-mm. Jadi aku datang pertama kali misalkan ke negeri Hote ya ke situ nginep di rumah Bapak Raja. Ternyata di situ banyak mungkin ke depan ya, mungkin nggak tahu nih sekarang kita ngadain podcast kayak gini mungkin Mm-mm. berapa tahun atau berapa bulan ke depan mereka bakal siap dengan wisata mangrove-nya. Ada Pulau Bais jadi ada pulau pasir di tengah-tengah dan itu indah banget. Mm-mm. Wow, aku baru tahu ternyata di Pulau Seram ini masih banyak surga tersembunyi yang Iya. mungkin aku bersyukur ketika aku udah datang ke tempat itu, mungkin berapa bulan ke depan lagi atau tahunan aku datang itu jadi tempat wisata yang terkenal. Amin. Hmm. Ya banyak banget, cuman emang belum tereksplor aja kan Iya, Kak ya. Oke, jadi memang Kakak ini datang ke sini emang niatnya aja, nawaitu bismillah aja semuanya nanti mengalir diserahkan aja sama Allah. iya, Nggak bener-bener yang ada ketakutan apa-apa ya. iya. Oke. Nah, Kak, apa aja yang dibawa selama perjalanan ini kira-kira? Oke, itu dia tadi. Aku memang ngomongin apa yang dibawa. Hmm. Dalam arti yang pertama adalah aku memang melakukan perjalanan ini karena Bismillah aja gitu ya kan, Hmm. karena Allah. Hmm. Tapi bukan berarti aku dengan modal nekat, enggak. Hmm. Tapi Hmm. jadi insya Allah ya mudah-mudahan aku juga pernah belajar tentang misalkan navigasi darat, lalu juga apa namanya pertolongan pertama keluar darurat, terus habis itu juga gimana cara survival, terus juga ya aku juga senang main di hutan. Jadi bukan berarti lillahi ta'ala sama dengan nekat, enggak. Hmm. Tapi tetap Hmm. juga aku ada basic-basic yang memang keilmuan yang aku bawa. Ya. Bahkan yang mudah-mudahan tadi dengan mungkin yang aku dengan beberapa kerja di berbagai sektor, mungkin di pariwisata, digital marketing, F&B, itu juga bisa jadi modal aku untuk seenggaknya aku bisa bisa berguna buat masyarakat. Jadi yang dibawa ya selain ilmu, aku bawa perlengkapan seperti tenda, aku bawa P3K lengkap. Let's say apapun itu P3K itu lengkap, seenggaknya untuk pertolongan pertamaku ya, itu tuh Hmm. lengkap. Jadi bukan hanya sembarangan tiba-tiba di tengah jalan aku masuk angin terus aku cari rumah orang bu minta tolong saya sakit saya nggak gitu jadi Enggak. saya tetap ada Oke. obat dan habis itu juga di samping itu ya saya bawa pakaian pribadi lalu juga bawa bawa sedikit tabungan jadi perjalanan ini belum ada sponsornya masih dengan semuanya sendiri dan alhamdulillah ya atas bantuan Allah mungkin ya itu tadi menggerakkan hati-hati masyarakat yang membantuku dengan ikhlas untuk memperlancar perjalananku ini. Jadi aku sekali lagi juga terima kasih buat semua masyarakat yang selama ini sudah membantu perjalananku sepanjang perjalanan. Ya berarti Sama emang masyarakat. ini nggak ada budget khusus yang Kakak siapkan ya? Nggak ada. Hmm. Itu dia. Dibilang Pak nekat iya, dibilang memperhitungkan juga iya. Jadi aku coba memperhitungkan seenggaknya transportasi aja. Hmm.
masalah makan, aku berpikirnya tadinya how to survive aja. Jadi misalkan di suatu tempat ya aku memang gak ada budget ya mungkin aku ke satu desa dan desa itu ada yang bisa aku bantu, aku bisa bermanfaat dan mungkin feedbacknya adalah berupa hanya makanan atau apa ya itu nggak masalah. Yang penting ada nilai lebih daripada sekadar makanan yang dikasih ke aku. For example kayak di beberapa desa yang memang di bidang pertanian dan mereka itu juga sempat ada pertanyaan ke aku, Bapak Desa Jembatan Merah contohnya itu ada itu pertanyaannya mungkin nggak sih untuk daerah pertanian itu juga di desa daerah wisata. Aku Hmm. akhirnya jawab aku jelaskan bahwa di kita tuh sebenarnya ada agrowisata, ada ekowisata yang mungkin sangat possible banget untuk masyarakat lakukan. Hmm. Dan mohon maaf, banyak masyarakat masih pesimis dengan enggak kalau untuk membangun satu daerah bisnis wisata harus mengandalkan bantuan pemerintah dulu atau apa. Enggak, sebetulnya wisata itu kita hanya butuh memaksimalkan potensi yang ada menjadi satu produk dan program yang bisa kita jual dan ada nilai jualnya. Karena kan yang dijual dari pariwisata itu jasa. Nah, itu contoh salah satunya aja. Aku sharing, akhirnya aku coba bikin itinerary, aku coba bikin planning, actuating, organizing, controllingnya seperti apa. Ya hal-hal kayak gitu dan mudah-mudahan dari makanan yang mungkin dikasih ke aku oleh masyarakat, aku bisa mempunyai feedback yang seenggaknya lebih bermanfaat gitu loh dari situ dan hal seperti itu sih Kak. Hmm. Jadi bener-bener nggak ada budget khusus apapun Oke. kayak gitu. Luar biasa banget ya Tribuners. Oke Kak, kita lihat dulu di Facebook ya, di live Facebook apakah ada yang bertanya. Sejauh ini kita udah 26 menitan. Oh, oke, belum ada. Kita lanjut lagi. Oh Kak, iya, biasanya kalau melakukan perjalanan begitu berarti kalau lagi di suatu desa, ya berkemungkinan tidurnya di rumah warga enggak. atau Pertama-tama aku pasti akan ke masjid ke masjid. karena selama kurang lebih 7 sampai 8 bulan ini Hmm. buatku adalah masjid adalah awal dari segalanya. Oke. Dan mungkin itu dia mungkin ada beberapa hadis yang bilang kalau masjid itu memang zaman dulunya digunakan untuk apapun, untuk diskusi, untuk gotong royong, untuk sebagai bahkan musafir tempat tinggal. Jadi aku juga basicnya benar-benar mengikuti sejarah-sejarah Islam. Dan ternyata Oke. benar semua kebaikan aku berawal dari masjid. Di masjid aku bisa ketemu orang-orang penting ya yang bahkan tidak pernah tahu bahwa awalnya beliau itu siapa. Dan dari masjid itu biasanya tiba-tiba baru kalau ke satu desa aku izin ke Bapak Raja untuk tinggal sehari 2 hari di daerah tersebut, dapat izin baru aku tinggal. Tapi kurang lebih aku lebih lebih prefer tinggal di masjid karena dengan di masjid ya aku juga bisa, beribadah dengan tepat waktu dan itu sebagainya. Oke, dan di media sosialnya Kak Ating juga aku sempat lihat kemarin tuh ketemu sama Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Maluku Tengah, benar. Betul. Itu gimana ceritanya bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol sama Bapak Dewan itu? Masya Allah, itu suatu kehormatan. Terima Hmm. kasih buat Bapak Musriadin Labahawa sebelumnya sudah berkesempatan bertemu dengan saya bisa Hmm. ketemu, saya bisa diskusi dan mudah-mudahan hasil diskusinya juga bisa bermanfaat buat masyarakat banyak karena beliau adalah salah satu sosok, sosok dewan yang ternyata benar-benar peduli banget terhadap masyarakat. Meskipun pertemuan kita tuh karena ketidaksengajaan, aku baru Hmm. sampai di Masohi Hmm. di batas perbatasan itu ketemu tiba-tiba ada beliau tiba-tiba abis itu kita ngobrol aja mengalir aja kayak gini akhirnya saya diundang untuk diskusi langsung mengenai apa yang saya dapatkan di jalan. Awal mula berjalan kaki seperti kayak gini juga ditanya terus Hmm. ada masukan apa buat terutama di pariwisata juga di pendidikan juga akhirnya itu saya langsung saya kasih lihat dengan beberapa mungkin kan saya ada dokumentasi ada datanya juga jadi Hmm. mudah-mudahan kita diskusi dan hasil diskusinya mudah-mudahan itu yang tadi bisa membuat terutama masyarakat Maluku Tengah dalam kedepannya mungkin dalam segi sektor pariwisata pendidikan itu bisa jadi lebih baik gitu karena itu dia dengan berjalan kaki ternyata banyak hal yang saya dapatkan lebih dibanding saya mungkin dengan menggunakan kendaraan Hmm. dan itu yang saya coba sharing dengan beliau dan alhamdulillah beliau sangat menerima masukannya dan alhamdulillah akhirnya diajak beliau ke Ninivala untuk melihat keindahan bagian dari Maluku yang lain seperti itu. Oke, berarti di Maluku ini kakak udah nge-explore daerah mana aja nih kak? Untuk tempat-tempat wisatanya sendiri udah kemana aja? Maluku ngomongin secara Maluku berarti ya. Hmm. Maluku ya K udah, Hmm. em,
habis itu juga saya berarti bule sampai let's say bule sampai Masohi, tapi saya sempat ke ke arah Seram Utara Barat sedikit ke Labuan, Pulau 7, Pasanea Pulau 7, Pasannya ya. Pasanea Pulau 7 saya juga udah ke situ. Dan itu di situ saya juga hal menarik kayak misalkan saya mancing sama masyarakat. Hasil mancingnya sih kita langsung bakar langsung di situ, kita makan langsung. Dan itu dia tadi masalah ngomongin karbohidrat, bukan cuma nasi. Di Maluku ini ada suami, ada kelapa juga, ada sagu, dan wah buat saya tuh lebih Kasbi atau singkong. singkong gitu. Bahkan aku pun sekarang mohon maaf kayaknya aku udah nggak bakal lagi kalau ada pilihan daging, ayam sama ikan, kayaknya aku bakal lebih prefer milih ikan. Itu aku udah nggak kepengen makan makanan kayak ayam kayak itu, udah berubah. Udah coba papeda belum? Itu papeda aku suka banget papeda. Oh. Aku suka banget papeda. Aku gak tahu kenapa, aku udah cobain papeda berbagai macam makanan, bahkan yang kuah kuning, ikan bobara, ikan batu-batu. Itu terbaik sih, the best sih. Mau kapurung, memang meskipun makanan Sulawesi, tapi aku coba berbahan dasar papeda itu aku udah suka banget. Oke. Berarti di Maluku ini titik terakhir berarti di Kota Ambon Di Kota Ambon ini. Sebelum nanti akan kemana lagi? Tanggal 28 aku akan berangkat menuju ke Maluku Utara, ke Ternate. Oke, berarti sisa kurang lebih 5 hari lagi di Kota Ambon ya. Betul. Itu mau explore mana lagi? Aku nggak tahu, mudah-mudahan di Kota Ambon ini aku sekarang lebih sering ketemu dengan beberapa teman-teman di Ambon, mungkin lebih ke penggiat alam, pecinta alam, terus juga beberapa masyarakat, kita sharing, kita diskusi, kita berbagi pengalaman. Saya juga belajar banyak juga, teman-teman di sini lebih kepada ke situ sih. Pada akhirnya di Ambon itu menjadi titik akhir untuk liburan kali saya ya. Jadi teman-teman juga mohon maaf kalau ketemu saya di jalan terus saya nggak lagi jalan kaki ya, mohon maaf juga karena memang bukan, nah itu dia. Kadang-kadang alhamdulillah terima kasih sih, saya sangat banget setiap ngeliat saya tuh pengennya ngeliat saya berjalan kaki, tapi untuk di Kota Ambon ini mungkin saya pakai kendaraan juga, ada beberapa kendaraan teman-teman kayak gitu juga. Tapi explore mungkin saya sekarang lebih explore tentang karena ini lagi Ramadan, saya pengen explore banget tentang masalah toleransi dan keindahan di bulan Ramadan ini di Ambon situ, karena indah banget, benar-benar indah banget. Saya agak kaget ketika meskipun mohon maaf teman-teman yang non muslim pun mau makan aja tetap saya minta maaf ya, aduh abang puasa ya, saya maaf, aduh hati saya langsung terenyuh banget, maksudnya abang nggak apa-apa, abang kan maksudnya makan gitu, tapi saking toleransinya dengan saya yang berpuasa di sini tuh sampai yang kayak gitunya gitu, itu saya bener-bener aduh mind blowing banget. Ya Allah, seindah ini toleransi di Kota Ambon ini, di Maluku ini dalam hal berpuasa di bulan Ramadan. Dan kayak tiba-tiba kemarin saya lihat kayak ada, nggak dikontenin tapi pawai-pawai atau apa, dan ternyata yang ikut meramaikannya bukan hanya dari Islam doang, jadi ada dari saudara-saudara non muslim juga ikut meramaikan, dan itu dia terbaik. Dan buat saya bulan Ramadan ini juga terbaik karena kan mungkin saudara-saudara dari kesana juga ada yang lagi puasa juga, ya kan, terus kemarin Imlek juga, itu dia terbaik banget. Jadi mudah-mudahan Kota Ambon ini saya lebih bahkan ngeliat explore tentang hal-hal yang berbau dengan toleransi di Kota Ambon ini. Emang bulan Februari ini agak komplit ya untuk tahun ini karena ada Ramadan, kemudian hari raya Imlek, ada Rabu Abu juga kemarin, ada hari Valentine juga. Kemarin saya pas jalan kaki ke Jazirah Lehitu, itu kan dari daerah yang benar-benar muslim sampai Larike, setelah itu habis itu ke Hatu ya, lewat situ itu udah mulai persiapan Paskah, ada salib, ada kain warna ungu, itu juga ternyata dinilainya, jadi belajar juga, oh iya kayak gini gitu. Jadi apa ya, indah banget gitu loh, bisa hidup berdampingan, Pela Gandong tadi berdampingan tapi saling bahu membahu, saling supporting, saling respect mengenai kegiatan keagamaan masing-masing, dan itu indah. Dan satu hal yang penting yang harus saya bilang adalah buat teman-teman semua yang mungkin penasaran banget dengan toleransi itu seperti apa, toleransi beragama dari segi Islam ataupun non muslim, itu tuh gak usah jauh-jauh belajar ke luar negeri, belajar aja ke wilayah timur, di Maluku itu tuh indah banget,
Itu dia, dan saya berbangga dan saya sangat bangga hati untuk bisa memulai perjalanan saya ini dari timur, journey to the west. Jadi saya Mm-mm. bukan Sung Gokong. jadi jadi saya memang, tapi sama kita betul journey to the west, dan Mm. nggak tahu filosofinya memang ternyata berjalan kaki ke barat itu dari timur ternyata adalah satu hal yang sangat menarik. Seperti itu sih Kak. Oke, nah Kak, selama perjalanan kurang lebih mau 6 bulanan, Iya. ya, nggak mungkin semuanya mulus-mulus aja. Pasti ada rintangannya. Kira-kira apa yang menjadi rintangan Kakak selama perjalanan di 6 bulanan ini, Kak? Perjalanan ini lebih kepada percobaannya apa ya, segi finansial mungkin, bagaimana how to be smart to manage saving itu kayak Hmm. penting juga. Terus juga habis itu lebih kepada cobaan-cobaan, ya itu tadi mungkin ada daerah-daerah yang mungkin masih ada budaya-budaya em, apa namanya, miras tadi, terus habis itu juga bagaimana kita membawa dirinya, hal-hal kayak gitu yang mungkin cobaan-cobaan yang mungkin agak baru pertama kali saya cobain, Hmm. tentang kebudayaan di satu daerah, terus juga bagaimana saya menghormatinya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu dia sih, akhirnya saya harus belajar lebih bersabar, lebih komunikatif, lebih objektif terhadap sesuatu, lebih percaya omongan masyarakat dibanding tentang mungkin isu sebelumnya atau pengetahuan sebelumnya yang sudah saya dapat hanya dari internet. Hmm. Itu tadi, lebih bagaimana caranya saya rendah hati, rendah diri, lebih cobaannya lebih kepada itu sih. Terus terutama tentang masyarakat-masyarakat juga, dalam arti eh, mohon maaf mungkin kadang-kadang gaya bahasa saya yang masih Jakarta banget. Jadi itu juga tadi, Oh, itu dia. Hal-hal lebih ke situ sih. Tapi overall secara rintangan, mohon maaf ya, orang jahat atau apa itu nggak ada. nggak ada ya. Ada, semua Hmm. baik-baik banget. Hmm. Oke, kalau pengalaman-pengalaman kayak agak mistis gitu, ada nggak, Kak? Wow, mistis ya. Eh, Kalau melihat saya nggak ada, saya masih meyakini bahwa seperti apa yang dibilang Al-Quran, bahwa Hmm. tanpa atas izin Allah kita nggak bisa melihat makhluk-makhluk seperti itu. Hmm. Bahkan dari diantara semua Rasul yang ada aja hanya Nabi Sulaiman dan mungkin Nabi Muhammad yang bisa melihat hal-hal mistis. Jadi saya merasa, Hmm. saya percaya tentang hal itu, dan saya tidak pernah lihat sejauh ini, saya tidak pernah melihat. Tapi Hmm. mungkin merasakan dan atau mendengar mungkin itu adalah sebuah hal yang mistis, iya. Oke. Gitu sih, ya mendengar tiba-tiba lagi tidur di hutan terus ada orang ngobrol atau ada suara-suara apa, dan ya itu normal sih buatku karena aku kan Hmm. Ya. bertamu ke daerah tersebut. Hmm. Hmm. Ya, jadi ketika ada yang punya rumah datang tapi nggak bisa dilihat, ya mungkin nggak ada yang tahu juga gitu. Tapi aku ketika satu tempat daerah aku tetap melaksanakan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan sunnah. Aku datang misalkan ke satu hutan, ya aku azan, aku sholat di situ, ya baru aku tidur dengan tenda. Jadi gitu sih. Tapi ya memang jujur, dengan adat istiadat yang ada, aku mengakui bahwa mistis di Maluku itu masih kuat banget. Hmm. Jadi salah satu hal yang harus aku lakukan adalah menghormati hal tersebut, dan aku bukan berarti ingin sok jagoan seolah-olah si paling berani, enggak juga. Aku bener-bener 1000% menghormati adat istiadat yang ada. Dan mungkin hal-hal yang aku lakukan hanyalah sebatas menghormati dengan caraku. Mungkin mohon maaf, contohnya kayak di Batu Pemali di SS, Hmm. masih banyak eh, kepercayaan yang naro rokok, naro duit. Hmm. Nah, sementara kalau aku kemarin dengan cara aku sholat sunnah di Batu Pemali. Hmm. Meskipun yang kemarin kalau teman-teman semua lihat di kontenku, tiba-tiba videonya kepotong sendiri itu tuh. Nah, itu Oh. jujur itu nggak editan dan apapun, karena aku jalan sendiri dan aku nggak tahu itu bagaimana bisa terjadi. Tapi itu adalah salah satu hal yang mungkin berhubungan dengan mistis yang aku alamin sejauh ini. Tapi aku sempat setuju dengan apa namanya, sebuah teori bahwa kenapa videoku bisa terpotong-potong di Batu Pemali itu. Hmm. Ya mungkin memang di Batu Pemali itu mempunyai nilai mistis dan frekuensi yang cukup kuat terhadap terhadap daerah tersebut. Dan ketika kita sholat kan memang secara saintifik sudah terbukti kita ada frekuensi langsung ke atas, dan ketika saya sholat di situ frekuensinya mungkin berbenturan dan itu menyebabkan error sistem elektromagnetik terhadap HP saya. Mungkin bisa jadi penjelasan ilmiahnya seperti itu. Tapi kalau emang ada faktor eksternal yang lain, mungkin ada yang bilang katanya enggak itu penunggunya ini. Hmm. Ya kalau saya bilang bisa mohon maaf, ya mohon maaf, saya hanya niat menunaikan sholat
sunnah di Batu Pemali. Dan buat teman-teman yang belum tahu dan bisa dicek secara langsung, Batu Pemali itu menghadap kiblat. Jadi saya memang kenapa sholat menghadap Batu Pemali, karena memang bukan saya pengen menyembah batunya, enggak, tapi karena itu menghadap ke arah kiblat. Ya. Oke. Jadi kayak gitu. Hmm. Dan Oke, banyak. Kak, kalau bisa di-highlight beberapa pengalaman yang mungkin memorable atau berharga, pastinya semuanya berharga dong menurut Kakak. Betul, Tapi betul. kalau bisa di-highlight mungkin 2 atau 3 yang paling memorable kira-kira di mana aja? Buat di Maluku nih, daerah Maluku aja. Ya. Highlight di memorable tuh contohnya di awal deh, kalau dari segi keilmuan di Kobi, aku yang belajar konten sama teman-teman kampus kreator Maluku itu, aku terima kasih banyak sudah sharing, Om Ucu, semuanya, Mas Hasan, kayak gitu, yang udah ngajarin aku bagaimana caranya berkonten dengan baik gitu. Itu terima kasih banyak sekali lagi. Dalam segi pengalaman aku ya di banyak daerah, Negeri Hote, terima kasih banyak, di Jakarta Baru, di Malaku. Itu tuh juga aku banyak banget di Labuan. Di Labuan aku bisa mancing di pulau dan laut yang sangat indah sekali. Indah banget, underwater itu indah banget, ombaknya indah banget, ikannya itu kaya banget. Aku mungkin pas kalau kalian lihat kontenku yang aku bakar-bakar ikan itu tuh, kalau aku makan di restoran mungkin udah berapa juta itu. Kalau kita di Jakarta ya, ikan-ikannya karena ikan-ikan mahal banget. Ternyata aku bisa makan dengan cara modal minyak sama modal mancing. Itu luar biasa. Jadi itu dia. Itu mungkin hal pertama highlight. Terus juga mungkin kalau kemarin ya di Masjid Tua Bapak Uwe, itu sebuah pengalaman juga bahwa aku bisa ke masjid yang umurnya, waduh, bedanya jauh banget, dari 1414 kan, 1414 berdiri di situ. Terus jangan ada sejarah yang katanya masjid tersebut menurut legenda lokal berpindah sendiri dari atas gunung, tapi memang vibes-nya itu benar-benar masih ala apa namanya zaman dulu banget. Terus juga aku bisa sholat sholat tarawih di situ, bisa itikaf malah di situ. Itu tuh luar biasa banget. Dan itu dia tadi, banyak tempat-tempat yang mungkin dari segi wisata masih perlu dieksplor. Kemarin aku juga di Ambon, ke air terjun Oreng yang harus masuk hutan dulu, itu menarik banget. Terus jalan ke dalam-dalam hutan, masih banyak apa hal-hal menarik yang di dalam situ. Wah, itu sangat memorable banget sih buatku. Dan untuk mengeksplor Maluku sebenarnya harus spend time banyak waktu. Sementara Kakak nggak mungkin mau berbulan-bulan di sini dong. Betul. Oke, masih banyak daerah-daerah lain di Indonesia yang mau dieksplor pastinya. Abis ini mau ke Maluku Utara dan juga beberapa daerah lain di Indonesia, nanti sampai ke Sabang pastinya ya. Nah, ngomongin soal mengekspor. Nah, adakah wishlist Kakak untuk di Maluku ini yang sebenarnya ingin dikunjungi tapi ya waktunya belum memungkinkan? Gunung Binaya masih tutup. Karena ya ada suatu hal kan jadinya ditutup dulu sampai waktu yang belum ditentukan. Padahal aku pengen banget. Aku udah berjalan kaki lintas Pulau Seram tapi tidak ke Gunung Binaya, sebenarnya ada yang rasa kayak kurang. Dan mudah-mudahan aku juga belum kayak jalan kaki laut SBB, jadi ketika itu nanti buka mungkin ada suatu saat ada kesempatan lagi untuk bisa balik dan untuk bisa menikmati, atau bahkan untuk tinggal di daerah timur mungkin. Kalau itu tuh berarti emang harus segera cari jodoh orang timur dong. Amin ya Allah. Oke, kita doain nanti rezekinya lancar-lancar, panjang umur, bisa balik lagi untuk mengeksplor Binaya ya. Amin, dan mudah-mudahan nanti suatu saat bisa dibuka. Nah Kak, saya mau sekarang kita mau ngomongin soal respons keluarga terhadap Kakak yang berniat untuk jalan kaki keliling Indonesia dari Merauke sampai Sabang. Itu seperti apa? Responnya setuju banget. Setuju banget. Jadi kayak ini bukan karena aku ngabisin beras di rumah ya, enggak ya. Tapi lebih kepada ya orang tua pasti tahu apa yang terjadi di hidup aku, dan akhirnya apapun yang aku lakukan sekarang mereka hanya bisa support gitu. Dan itu tadi, alhamdulillah ya, aku yakin tanpa ridho orang tua ya aku nggak bakal bisa sampai titik ini juga. Dalam arti ya tiba-tiba Allah angkat derajat aku berupa keviralan dan sebagainya gitu. Kayaknya enggak, kalau tanpa ridho orang tua juga nggak bakal bisa deh gitu. Jadi oke-oke aja, cuman bedanya aku bukan tipikal orang yang sangat bisa apa ya,
sayang-sayangan gitu, nggak. Jadi kita sebagai Hmm. orang-orang Jakarta yang hanya apa kabar gitu, gitu aja sih. Tapi keep in touch masih, dan alhamdulillah. Oke, apa pesan orang tua atau keluarga untuk kakak selama perjalanan ini? Hati-hati, Hati-hati ya. hati-hati, saatnya ada gitu, jaga kondisi kesehatan gitu. Alhamdulillah buktinya doanya terkabul nih, aku masih Hmm. masih masih gemuk gini. Maksudnya aku jalan kaki, aku punya data, aku punya dokumentasi, tapi aku masih gemuk. Jadi ya itu dia. Hmm. Oke. Kemarin tuh aku lihat di salah satu kontennya katanya sempat cedera ringan. Benar? Itu gimana tuh ceritanya? Cedera ringan tuh aku di Pulau Seram sempet juga kita explore Gunung Hatusaka. Hmm. Nggak sampai dalam sih karena kan aku juga nggak mau menyalahi aturan ke Taman Nasional. Jadi cuman sekitarnya aja coba ke Gunung Hatusaka dari rumah makan Damar Langit, dari belakang menuju ke, katanya ada air terjun di bawah, atau ternyata ada aliran sungai yang sangat indah banget di bawah tuh, di belakang rumah makan Damar Langit di SS itu. Di bawah itu ada sungai yang sangat indah sekali. Dan tapi aku mengikuti masyarakat lokal dengan menggunakan alas kaki, dan tanpa alas kaki, nyeker. Hmm. Hmm. Dan dan itu tuh luar biasa. Selain mengikuti aliran air, turun tebing 9 meter kurang lebih dengan rotan doang. Terus juga aku melewati hutan tanpa alas kaki. Jadi kayaknya kemarin kena duri salak gitu. Oh. Habis itu sempat bengkak, akhirnya pakai pengobatan tradisional pakai kuning. Hmm. Nah itu juga. Tapi kemarin pas di sini kaki aku mungkin kayak agak capek kali ya, ngambek. Jadi dia kayak Hmm. jalan udah ngerasa kayak ngerasa terkilir gitu. Jadi memutuskan istirahat. Jadi hal-hal kayak gitu. Jadi itu juga sih. Tapi itu dia salah satu hint mungkin, atau tips and trick buat yang teman-teman yang mungkin kedepannya mau coba jalan kaki jarak jauh juga. Kita mungkin harus paham juga tentang tentang batas diri kita, dalam arti ketika jalan kaki jarak jauh, sakit sedikit mungkin masih bisa dipaksa gitu, dalam arti kita coba over the limit gitu kan, beyond limit. Tapi ketika udah ngerasa benar-benar sakit, jangan dipaksain, karena ketika udah sakit dipaksain malah nanti dampaknya malah jangka panjang. Hmm. Jadi saya lebih baik istirahat daripada harus cedera yang lumayan lama. Emang segala sesuatu yang berlebihan juga nggak boleh ya. Nggak baik Jadi juga. jangan sampai dipaksakan. Iya, gitu sih. Oke, nah kakak abis ini mau ke Maluku Utara. Di Maluku Utara mau eksplor daerah mana aja di sana? Aku mau coba ke Halmahera, Ternate, dan Tidore. Hmm. Mungkin bakal coba keindahan lautnya, lalu juga apa namanya, naik beberapa gunung di sana. Dan tapi yang paling penting adalah aku ingin banget ke desa-desa dan mencoba berbaur dengan masyarakat. Ada apa aja sih di sana gitu. Dan itu dia, di perjalananku ini aku seorang musafir, benar-benar musafir. Jadi ketika aku ke satu daerah yang isinya pertanian, aku bakal menjadi petani. Ke satu daerah yang isinya nelayan, semua aku akan menjadi nelayan. Jadi hal-hal menarik gitu. Mudah-mudahan ya, mungkin kayak ada beberapa daerah katanya nanti cari sarang walet atau madu hutan. Aku itu bakal senang banget. Itu dia. Dan itu tadi, karena aku lillahi ta'ala, mungkin gak ada ketakutan aku untuk ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang belum pernah aku lakukan. Oke, berencana untuk ketemu ibu gubernur yang paling cantik itu nggak kak? Amin, amin. Amin, aku bisa berdoa semoga. Halo Bu Sherly, kayak semoga kita bisa ketemu ya, karena dan mudah-mudahan juga aku bisa sharing-sharing dan menemukan hal-hal yang mungkin belum ibu temukan dengan menggunakan kendaraan. Karena benar-benar aku mungkin bakal bilang disclaimer bahwa dengan berjalan kaki itu banyak hal-hal yang bisa kita ketemukan lebih detail dan lebih jelas lagi. So apalagi Bu Sally juga senang olahraga bawah laut, underwater gitu ya. Senang banget Mudah-mudahan bisa ketemu sih. Dan aku juga rencananya mau ke Maluku Utara, ke daerah apa ya kemarin dikasih tahu ya, yang berenang sama hiu. Aku tuh pengen explore ke situ. Arah-arah Morotai, tapi nggak sampai situ. Aku lupa daerahnya apa. Nanti aku juga ada beberapa teman di sana yang mau ngasih tahu aku daerah ini, daerah ini. Aku pengen berenang sama hiu nanti di sana. Itu wishlist aku. Agak serem ya, tapi enggak. Aku mau buktikan bahwa itu dia, wisata-wisata yang seperti itu tuh terkadang seram karena ketidaktahuan. Tapi ketika kenapa aku selalu mendorong untuk Warlock menjadi guide, Warlock menjadi orang yang mayoritas terhadap pariwisata. Karena ketika amit-amit terjadi apa-apa, mereka yang bakal bertanggung jawab
dalam arti mereka yang sangat mempunyai, apalagi orang Maluku ya, pariwisata tuh buat aku di Maluku tuh suatu saat bakal lebih maju dibanding wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kenapa kayak gitu? Wilayah-wilayah lain kalau ngomongin keindahan alam, ya mereka kita semua punya keindahan alam dengan versinya masing-masing. Tapi ngomongin tentang hospitality, masyarakat Maluku tuh nggak perlu yang namanya harus pelatihan hospitality, bagaimana how to be a good guide yang baik, nggak perlu, karena memang udah basicnya hatinya tuh udah baik banget. Kasarnya aku datang bukan posisi sebagai orang yang punya uang yang menjadi sebagai turis, tapi aku tetap diberikan keramahan berupa apa ya, pelayanannya, tempat tinggalnya, terus juga diajak ke tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Itu posisinya aku bukan sebagai turis, apalagi kalau orang datang sebagai turis, betapa ramahnya itu dia. Itu mengapa aku yakin suatu saat Maluku Utara bakal lebih maju banget sih pariwisatanya. Ya itu dia, karena masyarakat Maluku itu bener-bener hospitality-nya luar biasa sekali. Apalagi kalau benar-benar disupport sama pemerintah ya, Amin, pasti itu akan juga. jauh lebih maju lagi. Oke, Kak, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Maluku ataupun juga mungkin masyarakat Indonesia yang Amin. nanti bertemu Kakak ya di dalam perjalanan yang mungkin masih panjang ini? Iya. Oke, Yang apa yang ingin aku disampaikan? ingin sampaikan pertama-tama sih terima kasih Hmm, terutama terhadap masyarakat Maluku, karena aku sudah diterima dengan sangat baik dan sudah disupport dengan sangat baik dalam perjalananku. Semoga semua masyarakat Maluku makin kompak, makin maju, sehat dan sukses selalu ke depannya. Mudah-mudahan aku bisa kembali lagi ke daerah yang sangat indah ini, ke Maluku ini. Dan pesannya mungkin adalah alam di Maluku itu sangat indah banget. Jadi tolong dimajukan sebaik-baiknya, majukan pariwisatanya, karena sektor pariwisata adalah sektor yang benar-benar sangat possible dan sangat benar-benar menjanjikan, yang masih banyak banget probabilitas atau kesempatannya untuk dikembangkan. hmm, Jadi tolong maksimalkan di situ, terutama anak-anak muda. eh Ya oke, mereka semua punya impian masing-masing, tapi sayang banget kalau pariwisata ini benar-benar nggak dimaksimalkan. Lalu juga masalah olahraga, jalan kaki di Maluku itu nggak bikin capek sama sekali. hmm, Dengan olahraga paling murah tuh sebenarnya jalan kaki hmm. dibanding apapun, dan alam Maluku tuh indah banget. Contoh, kenapa kalian nggak coba jalan kaki di hutan lindung? Itu indah banget ternyata di Gunung Eses itu. Mungkin pemerintah juga bisa bikin salah satu tempat di Taman Nasional Manusia lah. Aku nggak tahu nih urusannya dengan pemerintah daerah atau dengan Kementerian Kehutanan atau dengan apapun itu. Tapi seandainya bisa dibikin aja di Taman Manusia lah itu hutan lindung yang terintegrasi, dalam arti bisa digunakan masyarakat untuk berolahraga, untuk kegiatan alam bebas, edukasi, itu bakal lebih indah lagi sih. Eh, Bird watching, aku jalan kaki aja, aku bisa ketemu sama hewan-hewan langka yang mungkin membutuhkan waktu gitu. Kayak misalkan, jujur aku ketemu sama kakak Maluku, aku ketemu beberapa paruh bengkok, nggak tahu itu nuri atau apa, itu indah banget. Yang udah jarang banget ditemukan ya kalau kita Mungkin, nggak langsung ke sana. mungkin aku juga ketemu sama rusa secara langsung. Hmm, Dan itu dia, ketemu hewan di alam liar sama ketemu hewan di kebun binatang tuh vibes-nya beda banget. beda banget. Dan Apalagi kalau yang hanya ketemu di buku atau di internet itu beda iya, banget pastinya. itu aku tuh ketemu rusa aja kemarin tuh se-excited itu. Aku di sini, rusanya di sebelah situ tuh udah excited banget. Dan itu dia, mudah-mudahan ya pesannya untuk terutama mungkin pemerintah daerah Maluku, tolong kembangkan pariwisatanya sebaik mungkin. Hmm, Support masyarakatnya pengen memajukan pariwisata karena bener-bener seindah itu. Nggak perlu melulu tentang masalah laut, gunung dan segala macam, bisa explore tentang hutannya, tentang agrowisatanya, ekowisatanya. Kegiatan masyarakat Maluku itu kalau dibikin pariwisata tuh bisa di satu hal yang menarik, Bapak. Masyarakat tiap hari harus mancing dapat ikan, itu jadiin pariwisata aja itu udah jadi hal yang menarik gitu. Pertanian yang terintegrasi di daerah Kobi Sonta ke sana aja yang sudah terstruktur aja itu udah bisa jadi suatu program pariwisata yang menarik gitu loh. Jadi ini bukan tentang masalah laut dan alamnya, itu memang indah, tapi lebih indah lagi kalau bisa mengintegrasikan antara keindahan alam dengan keindahan dan keramahan masyarakatnya. Itu saya yakin bakal jadi satu program produk unggul di pariwisata di Maluku.
Itu dia sih Pak. Jadi terima kasih banyak dan terutama pemerintah juga saya ngucapin terima kasih yang sudah beberapa pemerintah negeri, desa, bahkan Bapak Dewan, Hmm. pemerintah daerah yang sudah mau menerima masukan dari saya yang bukan siapa-siapa ini yang hanya penjelajah menggunakan berjalan kaki ini saya ucapkan terima kasih. Paling itu Hmm. dia. Dan Tribuners juga semua di sini saya ucapin terima kasih. Buat Tribun Ambon juga saya ucapin terima kasih atas waktunya. Jadi terima kasih. Kita juga makasih banyak Kak. Oke Kak, saya mau tanya juga apa tips-tips yang mau Kakak kasih ke mereka yang mungkin punya keinginan untuk jalan kaki juga walaupun mungkin nggak sampai dari Merauke sampai Sabang atau Sabang sampai Merauke gitu, tapi ya paling nggak keliling apa pulau ya yang ada di Maluku, apa tipsnya? Tipsnya yang pertama adalah kita harus yakin dan jangan takut karena apa? Maluku tuh aman banget. Masyarakatnya tuh baik-baik banget. Jadi gak buang dulu rasa takut itu. Hmm. Kalau ngomongin hal mistis dan hal-hal yang apa namanya? Hal yang mungkin hewan liar segala macam itu juga nggak perlu terlalu dipikirin karena yang pertama gini secara naluriah hewan liar itu sifatnya defensif selama kita nggak mengganggu insya Allah aman-aman aja dan juga yang mau berkeliling itu uh, kita juga paling harus menggunakan manajemen perjalanan yang baik kita buat itinerary yang baik kita juga membawa perbekalan yang baik dan jalan kaki di Maluku itu sangat menyehatkan karena konturnya itu naik turun bukit itu sangat sehat banget dan kita juga bisa belajar banget medical plan atau tumbuhan obat-obatan di sepanjang jalan tuh ternyata di Gunung Esos itu banyak banget. Kemarin saya lihat Kak Ating ketemu daun gatal. Itu terbaik daun gatal di Maluku tuh terbaik banget. Aku tuh bener-bener, aku kan bawa beban tuh 20 kilo kan, tas itu kurang lebih sama tas di depan mungkin 25-30 tergantung isinya lagi penuh atau enggak. Dan tiba-tiba digosok daun ajaib gatal itu. Besoknya tuh kayak fresh. Terus air panas di Tulehu ini itu juga ajaib banget Udah kemarin. kesana juga? Aku udah kesana juga lagi capek-capek pegel-pegel berendam air panas 5.000 itu. 5.000 guys tiba-tiba dengan uang 5.000 pegel-pegel hilang itu terbaik banget. Terus kalau ditanya sebagai musafir mandi apa enggak? Mandi aku tetap mandi jaga aku juga orangnya kalau nggak mandi nggak enak banget badan nggak biasa juga tapi itu dia sebagai pejalan kaki kita bisa mandi di kali-kali dan sungai-sungai yang emang bener-bener indah banget meskipun tetap harus memperhatikan sebelum mandi lebih baik kita keliling dulu lihat itu aman atau enggak for example kayak jujur kalau masalah hewan buas di Maluku itu masih ada buaya memang jadi mungkin kita coba di beberapa spot lempar batu atau apa gitu. Tapi overall sih kalau di gunung-gunung aman ya, rata-rata ya. Dan yang paling penting kalau kita mau main di air, jangan mendekati aliran air ketika malam hari karena mungkin bukan kita doang yang ada di situ karena mungkin hewan juga senang minum di situ. Lalu juga kalau kita lagi mau masuk hutan jangan pernah mengikuti aliran air sebetulnya karena aliran air itu berujungnya nanti kepada tebing kepada apa namanya punggungan kepada lembahan jadi jangan coba ikutin kayak gitu sih jadi tetap juga harus knowledgeable juga mau jalan kaki meskipun aman nyaman tapi kita juga harus sambil belajar jadi gunakanlah jalan kaki itu bukan hanya sebagai olahraga berpetualang tapi juga sebagai cara untuk menggali keilmuan yang lebih berguna buat masa depan jadi itu dia sih. Oke, terima kasih banyak Kak Makasih Ating banyak Kakak udah Putri. berbincang bersama kita di Tribun Bastory, berbagi pengalaman menariknya untuk Tribuners di rumah. Semoga Tribuners yang nonton bisa dapat banyak insight dari cerita Kak Ating hari ini dan pastinya sukses terus untuk perjalanan-perjalanan berikutnya sampai nanti benar-benar ke Sabang. Oh ya, kalau Kakak sendiri prediksinya perjalanan ini akan berakhir kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak, tapi aku tetap ada target kurang lebih mungkin 2 tahun 3 tahun nih sampai sana ya. Jadi ya itu dia, aku menikmati aja perjalanan ini. Tapi kenapa aku bilang nggak pasti? Target ada, tapi aku tetap mengalir aja. Karena ketika ada satu daerah dan daerah itu memang sangat nyaman dan penting banget untuk dieksplor. Ya mudah-mudahan sosial media aku juga semakin berkembang jadi semakin banyak orang bisa melihat tentang kegiatan-kegiatan positif yang aku lakukan
itu tadi mungkin 2 sampai 3 tahun. Oke, semoga sehat-sehat terus Amin. dan juga mudah-mudahan dapat banyak support dan dukungan ya dari Amin. banyak orang pastinya untuk menyelesaikan misi Kak Ating ya Amin. untuk melakukan perjalanan dari Merauke sampai ke Bang Sawangan. kebalik ya. Jadi Kebalik. gitu kan Sabang sampai Merauke. Mungkin yang bisa menciptakan lagu dari Merauke sampai Sabang nanti atau aku harus nyiptain juga. Karena aku sih ada beberapa mimpi sih. Salah satunya adalah aku mau bikin buku mengenai untold story dari Merauke sampai Sabang. Wow, Jadi mudah-mudahan tercapai ya. ya, Dan kita bisa baca nanti mudah-mudahan ya Kak ya. amin amin Mm-mm. dan memang benar lagi ya itu dia orang selalu mengeksplor tentang keindahan alam Indonesia tapi padahal masyarakat Indonesia tuh lebih indah banget tahu dibanding keindahan alamnya. Mm-mm. Dalam arti ya alam memang indah ciptaan Tuhan tapi ciptaan Tuhan yang lain tuh juga adalah makhluknya. Jadi ketika kita bisa mendapat kesenangan atau kebahagiaan bukan hanya dari alam tapi juga dari masyarakat sesama manusia itu bakal lebih lengkap lagi kesenangannya. Oke, thank you banget Kak Ating, Makasih banyak. lancar-lancar puasanya. Amin. Terima kasih sekali lagi udah Kakak berbagi juga. cerita bersama kami. Dan kita tunggu nanti perjalanan-perjalanan menarik selanjutnya di media sosialnya Kak Ating. Jangan Amin. lupa untuk follow dan share ya. Yes. Musafir Gen Z ya, Iya. jangan lupa Tribuners. Saya salah satu followers yang suka nge-scroll Terima karena kasih. seru banget Ya ya. Allah. Kedekatannya dengan masyarakat-masyarakat lokal yang dibangun tuh bener-bener seru banget. Oke Tribuners, saya juga mau makasih banyak untuk kalian yang udah bergabung baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bahas Story edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Amato, terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.